Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sakib Akmal Alhamam dengan NIM A11 2023 14899. Jadi pada video kali ini saya tuh akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah pemrograman sisi server. Nah, pada proyek yang aku buat kali ini itu fokusnya adalah bikin sistem backend yang production ready, aman dan performanya kencang. Nah, jadi di sini itu aku pakai arsitektur yang jalan di atas ekosistem Docker, kemudian juga pakai Django, kemudian untuk yaitu Django Ninja buat API-nya, kemudian ada Postgres SQL buat database dan Redis buat ngatur keamanannya. Nah, mungkin langsung saja saya akan mencoba mendemokan hasil aplikasinya di sini. Oke, yang pertama itu kita tuh harus buka Docker dulu ya. Docker udah terbuka. Pastikan di sini tuh Docker desktop. Nah, ini pastikan tuh Docker desktopnya tuh running ya. Kemudian kita langsung ke VS Code, kemudian ke terminal. Kita langsung coba jalankan Docker Compose up menjalankan sistem untuk mengaktifkan sistemnya. Nah, oke, setelah semuanya berjalan, kita langsung saja cek ke browser. Untuk cara mengaksesnya itu kita bisa masukkan ini. Nah, ini http localhost 8000/api/docs. Nah, ini untuk halaman swaggernya terang banget ya. Nah, jadi langsung saja kita coba di sini. Yang pertama itu tentu aja kita harus login terlebih dahulu. Nah, untuk login tuh ada di bagian sini auto authentication, kemudian cari yang API out login. Langsung saja kita login. Nah, ini try it out, kemudian coba. Nah, ini masukkan username sama password yang sudah terdaftar di database ya. Kalau belum ada, bisa ini register dulu. Caranya sama, try it out, kemudian ini lengkapin data-datanya kayak username, email, password segala macam, ini lengkapin dulu. Tapi karena aku udah ada, jadi aku akan langsung login aja. Jadi untuk username-nya saya di sini tuh aku akan masuk sebagai instruktur dan username-nya aku namai instruktur. Kemudian passwordnya, oke, kita coba ya, execute. Apakah berhasil? Oke, aman ya. Kalau pada yang muncul tuh 2000 berarti aman berjalan. Nah, setelah itu kita harus mengcopy nih akses tokennya ini, kita copy. Nah, setelah di copy itu kita harus masukkannya di bagian sini, yaitu auto-res, kemudian masukkan akses token tadi. Oke, auto-res. Nah, kalau tandanya seperti ini berarti udah berhasil login ya. Nah, karena di sini kita masuk sebagai instruktur, tuh kita bisa ngapain aja sih di sini sebagai instruktur. Pertama tuh tentu aja kita di sini tuh bisa membuat kursus ya sebagai seorang instruktur. Mungkin aku akan coba lihat ini dulu ya. Kursusnya di sini aku udah apa aja. Coba ternyata baru cuma ada satu kursus untuk pemrograman kursus 1. Nah, intinya 2. Aku di sini akan coba membuat kursus baru ya. Kayak gitu out. Nah, ini coba kita buat kursus. Kita coba aja namain aja dasar desain atau terserah mau dinamain apa, description. Dan untuk ID-nya mungkin karena tadi sudah pakai yang kursus pertama itu udah pakai ID, jadi aku kan coba pakai ID 3. Coba execute. Oke, ini berhasil ya.
kategori ID 3, tapi di sini ID-nya 4 karena tadi sebelumnya mungkin udah ada kursus-kursus lain yang dibuat, jadi terus aku hapus jadi ID-nya gitu. Sekarang kita coba dimasukkan buat memastikan apakah kursusnya benar-benar ada. Kita coba kursus ID 3. Oh, kursus. Oh, ternyata nggak ada ya ID 3. Kita coba ID 2 atau 4 ya. 4. Kita coba 4, kan tadi yang baru kita buat ID-nya tuh 4. Oke, ternyata berhasil ya, ID-nya 4. Kemudian detailnya ini dasar desain yang baru kita buat tadi, di aman ya, terusnya ada. Nah, kemudian aku akan coba delete course nih. Course ID-nya tadi yang aku delete kan, yang didaftarkan masuknya 4, jadi coba 4 skip. Ternyata di sini muncul kosan error ya, 403 error forbidden. Jadi ternyata role instruktur di sini tuh tidak memiliki akses untuk menghapus course. Jadi ada tidak berhasil dan muncul pesan error, dan ada detailnya juga di sini, yaitu akses ditolak membutuhkan role admin. Jadi terus admin yang bisa ini menghapus course. Mungkin aku akan coba logout ya di sini dan coba masuk sebagai user lain, itu student. Aku coba login ulang, reset dulu. Kemudian masukkan username-nya student, kemudian passwordnya sama 123, skip. Nah, kita coba masukkan ulang tadi tokennya, kita tempel sini, tulis. Oke, berhasil login. Nah, untuk student ini tentu ya lebih privilege-nya itu lebih sedikit daripada itu instrukturnya. Di sini terlihat ada beberapa bunyi yang terkunci. Nah, itu seharusnya nggak bisa diakses. Kita coba ya, ini masih bisa, yang nggak ada logo kuncinya. Kita coba student, kalau bisa maksudnya, oh bisa, ternyata di student tuh bisa menampilkan ini discourse-nya. Kemudian kita coba tadi membuat course dari situ dulu. Oke, kita coba coba bisa aja ya buat nyoba doang. Bentar. Kemudian yang ini juga terus coba execute, apakah berhasil. Nah, ternyata nggak bisa ya, bener tadi harus login sebagai instruktur buat ini membuat course. Di student tuh cuma bisa melihat list course dan juga mengambil course. Get course, kita coba get course. Itu udah tadi, kita coba dua sekarang. Dua bisa ya, pemrograman dasar course itu. Mungkin itu aja untuk role-nya. Ya, di sini aku juga menambahkan satu keamanan yang dimana tuh cara kerjanya jika sistem ini menerima request kayak spam gitu atau DDoS. Nah, itu aku memberikan limitasi sebanyak 60 request per menit. Jadi aku akan coba di sini untuk melakukan refresh secara cepat banyak 60 kali per menit. Apakah sistemnya bekerja, sistem keamanannya bekerja? Kita coba ya. Refresh. Nah, oke, ternyata sistemnya bekerja ya, sistem keamanannya bekerja. Nah, di sini akan muncul pesan error jika tadi sistem menerima request lebih dari 60 kali per menit. Nah, akan muncul pesan error seperti ini. Nah, pesannya too many request, limit 60 per menit, sesuai apa yang bilang tadi ya. Nah, kemudian mungkin aku akan kan demonya udah ini, mungkin aku akan mereview arsitektur dari
ini project yang aku buat ini. Jadi dari di projectku ini secara arsitekturnya aku tuh misahin urusan konfigurasi di folder config dan urusan logika aplikasi itu di folder core. Nah, semuanya tuh dibungkus rapi di dalam Docker. Sekarang aku mau jelasin 3 fungsi penting yang ngebuat tuh project aku ini tuh jalan dengan baik itu. Yang pertama itu yang tadi fungsi login yang harus menggunakan token JWT itu akses token, nah itu menggunakan autentifikasi JWT dan role based access control. Untuk kodenya tuh ada di bagian config security.py. Nah, config security.py. Oke. Nah, ini. Nah, untuk kodenya itu ada pada bagian ini. Nah, mulai dari sini sampai ke sini. Nah, sampai ke bawah ini pokoknya ada JWT authentication. Jadi ada tiap bagian-bagiannya. Nah, ini untuk membuat akses tokennya tadi. Kemudian ini merequest tokennya. Ini tapi nggak aku demoin. Terus ini JWT authentication-nya. Kemudian ini role base-nya. Jadi ini tuh yang tadi yang aku demoin kayak misal student mau membuat course. Nah, ini kodenya itu verifikasi ini verifikasi role-nya itu. Nah, misal student mau bikin course kan nggak bisa di, nah jadi kan muncul pesan errornya itu. Oke, harus tuh role-nya instruktur, admin, student, itulah segala macam. Nah, jadi tuh logikanya tuh tiap kali ada request masuk ke endpoint yang private kayak misal create terus delete tadi, sistem tuh bakal ngebongkar tokennya kalau misal kayak tadi yang student mau ngehapus atau ngebuat tuh kan nggak bisa. Nah, kodenya tuh bakal langsung ngeblok dan ngeluarin status error tadi yang 403 forbidden. Ya, kurang lebih logikanya gitulah. Kemudian untuk fungsi penting yang kedua itu ada optimasi database. Untuk kodenya tuh ada di bagian course, kemudian API course API. Nah, fungsi penting kedua ini itu tentang gimana aku ngobrol sama database-nya. Jadi ada satu masalah yang namanya tuh N1 plus problem. Jadi awalnya kalau aku minta draft khusus, sistem bakal nanya ke database berkali-kali buat ngambil nama instrukturnya satu persatu buat ngambilin 3 kursus aja. Ini misal ya, misal. Nah, dia tuh butuh 7 kali query. Bayangin kalau misal ada 1000 kursus tuh, database bisa lama banget lah pokoknya nanti solusi. Nah, jadi solusinya itu aku mengimplementasikan metode select related. Nah, untuk kodenya tuh ada di bagian ini. Nah, ini API course. Terutama tuh pada bagian ini, select related. Nah, jadi dengan kode ini yang yaitu select related tadi, yang ini itu aku nyuruh PostgreSQL tuh buat ngelakuin SQL join di dalam database-nya langsung. Nah, jadi hasilnya tuh operasi yang tadi misalnya butuh 7 query, sekarang tuh cuma butuh 1 query aja. Jadi performanya tuh bakal jauh lebih beda lah. Itu jauh lebih kenceng lah harusnya. Kemudian untuk fungsi penting yang ketiga itu rate limiting yang menggunakan Redis buat keamanan tadi. Nah, jadi fungsi krusialnya tuh yang ketiga ini tuh adalah state management buat rate limiting yang tadi udah aku demokan. Nah, aku taruh tuh di level middleware. Jadi cara kerjanya tuh setiap ada request masuk, aku tangkap API address user, terus IP ini tuh aku simpan dalam Redis. Kenapa Redis? Karena Redis itu memori itu karena Redis itu menggunakan in-memory cache. Tahu datanya tuh disimpan di RAM, jadi kecepatannya itu pelan banget lah, cepet lah dibanding nyimpennya di PostgreSQL.
Nah, untuk codingnya tuh ada di bagian config middleware.py. Nah, ini seluruh fungsinya tadi tuh ada di bagian nih, yang if ini, kondisi ini, terutama tuh pada bagian ini. If respon lebih dari sama dengan 60, nah itu akan menampilkan respon ke 61, itu akan menampilkan respon biasanya, dimana responnya tuh sesuai pesan error yang tampil tadi itu ya, untuk mini request limit 60 per menit. Nah, status errornya tuh 49. Jadi itu kan tadi misal kirim request 60 kali, nah request ke 61 tuh bakal langsung diputus dan kasih pesan error nih, dilimitasi lah maksimal 60 itu. Nah, ini tuh jadi ibarat tuh jadi taman keamanan pertama lah buat sistem yang gue buat ini. Ya mungkin itu untuk fitur-fitur pentingnya. Kemudian masuk ke bagian challenge solution dan juga learning outcomes. Nah, jadi aku mau sharing sedikit soal challenge atau tantangan pas ngebikin project ini. Nah, tantangan terbesarnya itu menyeimbangkan antar fitur yang udah jalan dan performa yang stabil, kayak misal tadi yang mau akses database tadi, kan kalau basic itu udah jalan tuh tapi berat. Nah, tuh aku mikir gimana caranya tuh biar stabil, cepet, tapi juga jalan tuh. Nah, itu agak susah tuh. Jadi aku awalnya tuh mikir kalau codingnya jalan berarti itu udah selesai kan, tapi ternyata pas dites nampilin data tuh lambat banget sebelumnya karena ada masalah di S1 query. Kemudian API-nya tuh juga rentan banget di spam, makanya aku kasih limitasi pun fitur ketiga tadi. Jadi solusinya tuh aku belajar buat ngulik arsitekturnya dulu, kemudian aku pelajarin gimana cara SQL join kerja di balik layar, dan gimana cara setup container Redis pakai Docker buat ngatur lalu lintas API-nya. Nah, sampai akhirnya tadi lah ketemu aku bikin yang fitur penting kedua yang tadi dan juga fitur penting ketiga. Nah, untuk learning outcome-nya tuh dari project ini yang aku dapetin tuh aku di sini tuh nggak cuma belajar nulis sintaks yang benar, tapi juga software engineering. Terus aku juga paham gimana cara kerja containerization, gimana cara server tetap stabil di bawah beban yang berat, yang database tadi, dan gimana cara nulis kode yang nggak cuma fungsional tapi juga scalable atau bisa dikembangin ke depannya buat produksi gitu-gitu lah. Nah, ini mahal lah buat jadi bekal aku ke depannya. Nah, mungkin kurang lebih presentasi projectku kali ini itu aja. Nah, untuk demo dan kode reviewnya juga udah, jadi aku rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.